Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Semangat belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tema 3 kegiatanku, subtema 3 kegiatan sore hari. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poin. Yang pertama, yaitu PPKN tentang perilaku baik dan buruk ketika menyambut orang tua. Lalu yang kedua adalah bahasa Indonesia, yaitu mengurutkan gambar dan membuat cerita berdasarkan gambar. Poin yang ketiga yaitu matematika, membandingkan banyak bilangan. Langsung saja. Yang pertama, perilaku baik dan buruk saat menyambut orang tua. Nah, coba anak-anak, di sini ada beberapa contoh gambar perilaku baik dan perilaku buruk. Coba dari yang di depan, menurut kalian gambar apakah itu? Yaitu bertengkar dengan adik. Ada kakak yang bertengkar dengan adik. Mereka berebut mainan yaitu boneka. Perilaku baik atau perilaku buruk? Perilaku buruk, jadi kita silang. Lalu ada gambar kedua. Kira-kira gambar apa yaitu? Membawakan tas kerja ibu. Kalau membawakan tas kerja ibu itu adalah contoh perilaku baik. Kita centang. Gambar yang ketiga, gambar apakah itu? Ada gambar anak yang menyambut ayah dengan riang ketika ayahnya pulang kerja. Berarti kita beri centang. Lalu yang terakhir adalah ada anak yang marah-marah karena ayahnya pulang kerja telat. Itu adalah salah satu contoh yang buruk. Jadi kita beri silang. Paham ya anak-anak? Jadi biasakanlah menyambut orang tua dengan baik saat mereka pulang kerja. Karena orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita harus menyambutnya dengan sikap yang santun. Jadilah anak yang baik ketika dimanapun, di rumah, di sekolah, dan ketika bersama dengan teman-teman. Selanjutnya adalah membandingkan banyak bilangan. Nah, kemarin kita sudah belajar lebih dari atau kurang dari. Sekarang kita akan belajar menggunakan lebih dari dan kurang dari, tetapi menggunakan simbol. Contohnya, 15 lebih dari 12. Jika digunakan dalam simbol, maka ditulis 15, simbol lebih dari seperti itu ya. Lalu 12. Misal lagi 12 kurang dari 15. Kita ganti dengan simbol seperti ini. Jadi, kalau lebih dari, simbolnya menghadap ke depan. Kalau kurang dari, simbolnya menghadap ke belakang. Kita latihan soal. Nah, di sini Ustazah punya 4 soal. Mari kita latihan bersama-sama. Ada 14 dan 16. Kira-kira lebih besar yang mana? Iya, lebih besar yang 16. Jadi, kita gunakan simbol kurang dari. Lalu,
19 dengan 15. Lebih besar yang mana? 19. Jadi kita gunakan simbol lebih dari. Nah, di sini ada bilangan titik-titik, kemudian simbol lebih dari, lalu ada 13. Jadi kita harus mengisi bilangan yang ada di depan dengan bilangan yang lebih dari 13. Bisa 14, bisa 15, bisa 16, atau lebih dari itu. Nah, di sini kita jawab dengan 15. Bawahnya ada angka 15, kemudian simbol kurang dari, lalu titik-titik. Jadi, kita harus mencari bilangan yang kurang dari 15. Bisa 14, bisa 13, bisa 12, atau yang lebih kecil dari itu. Di sini kita jawab dengan 13. Nah, paham ya anak-anak? Nah, kalau kalian sudah paham mana bilangan yang lebih banyak dan mana bilangan yang lebih sedikit, maka kalian akan sangat mudah membandingkan banyak bilangan. Tugas kalian yang pertama, baca buku tema 3 halaman 94 sampai 95. Lalu kerjakan latihan soal halaman 96 di buku tulis kalian masing-masing. Pembelajaran yang selanjutnya adalah mengurutkan gambar dan membuat cerita. Nah, di sini Ustazah punya 4 gambar. Coba kalian perhatikan satu per satu. Lalu mari kita bersama-sama mengurutkan gambarnya. Kira-kira kegiatan manakah yang harus dilakukan di awal? Yang pertama, ini. Lalu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, kalau kalian sudah bisa mengurutkan gambar, tentu kalian akan bisa membuat ceritanya. Mari kita buat cerita berdasarkan gambar bersama-sama. Gambar yang pertama, gambar apakah ya? Oke, di sini ceritanya Edo bermain sepak bola bersama teman-teman di sore hari. Gambar yang kedua, setelah bermain, baju Edo kotor. Edo segera pulang dan mandi untuk membersihkan diri. Edo ganti baju yang bersih. Sekarang Edo sudah bersih, wangi, dan rapi. Mudah kan anak-anak? Oke, tugas kalian yang kedua adalah bersama dengan orang tuamu, tuliskan kebiasaanmu di sore hari di buku tulis. Minimal 4 kalimat ya. Kalian tuliskan cerita kalian ketika melakukan kegiatan di sore hari. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Thank you. Selamat dan semangat belajar anak-anak hebat kelas 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.